Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wahyu Lestari dengan NIM 1905 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2019B. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan mengenai proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer dengan mengambil studi kasus dari Gedung A SMP Tunas Bangsa. Gedung A SMP Tunas Bangsa yang saya ambil untuk studi kasusnya itu baru saja memiliki sebuah gedung baru yang rencananya akan digunakan sebagai tempat laboratorium komputer. Nah, di gedung A ini nanti akan dibuat dua ruangan, yaitu lab komputer 1 dan lab komputer 2. Dikarenakan gedung ini masih baru dibuat, maka diperlukan simulasi jaringan komputer untuk menghubungkan lab komputer 1 dengan lab komputer 2 yang ada. Nah, ini merupakan skema yang akan saya simulasikan. Ada satu router, lalu ruangan 1 atau lab komputer 1 yang berisi 5 PC. PC ini bisa lebih sesuai kebutuhan, jumlahnya bisa ditambah juga sesuai kebutuhan. Lalu ada ruang 2 atau labcom 2 yang berisi 5 PC juga. Ada DNS server, web server, dan yang terakhir ada mail server. Nah, langsung saja kita mulai simulasinya. Yang pertama kita lihat di routernya. Ini konfigurasi untuk fast ethernet 00 terhubung ke DNS server dengan IP address 85857510, subnet max 255.255.255.0. Fast Ethernet 1 terhubung ke labcom 1 dengan IP address 192.168.7524, subnet max 255.255.255.192. Lalu ini Fast Ethernet 6 terhubung ke lab 2, labcom 2 dengan IP address 192.168.75.120 dan subnet max 255.255.255.192. Dan yang terakhir Fast Ethernet 7 terhubung ke mail server dan web server dengan IP address 95.95.75.10, subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya kita lihat di DNS servernya. IP address dari DNS server 85857520, subnet maxnya 255.255.255.0, default gateway 85857510. Di labcom 1 kita lihat PC 1 IP address 192.168.7511, subnet max 255.255.255.192, default gateway 192.168.7524 dan DNS servernya 85857520. Di PC 2 IP address-nya 192.168.7512 dengan subnet max, default gateway, dan DNS server sama seperti PC 1 yang tadi. Nah, ini PC 3 IP address-nya 192.168.7513 dan yang ini 3 ini sama seperti PC sebelumnya. PC 4 juga seperti itu dengan IP address 192.168.7514. Yang terakhir di labcom 1 ada PC 5 dengan IP address 192.168.7515. Selanjutnya kita lihat di PC labcom 2. IP address-nya PC 6, IP address-nya 192.168.75106, subnet max 255.255.255.192, default gateway 192.168.75.120 dan DNS servernya 8585.75.20. PC 7 juga sama seperti PC 6 tadi dengan IP address 192.168.75107. PC 8 IP address-nya 192.168.75.108. PC 9 IP address 192.168.75.109 dan PC 10
IP address-nya 192.168.75.110. Selanjutnya kita lihat mail server dan web servernya. Ini mail server, IP address-nya 95.95.75.20, subnet max 255.255.255.50, default gateway 95.95.75.10, dan DNS server 85.85.75.20. Web server, IP address-nya 95.95.75.30 dengan subnet max, default gateway, dan DNS server sama seperti mail server. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah PC yang ada di Labcom 1 dan Labcom 2 ini sudah tersambung ke DNS server, mail server, dan web server, kita coba ping dari PC Labcom 1, Labcom 2 ini ke IP address-nya DNS server, mail server, dan web server. Ini dari PC 1 Labcom 1, ping IP address-nya kita coba cek yang DNS servernya dulu, 85.85.75.20. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah tersambung ke DNS server. Selanjutnya ping ke mail servernya dulu, 95.95.75.20. Sebentar kita tunggu. Nah, ini juga sudah tersambung ke mail servernya. Untuk selanjutnya kita ping ke web servernya 95.95.75.30. Nah, ini juga sudah tersambung ke web servernya. Dari Labcom 1 sudah tersambung ke 3 server ini tadi. Kita lihat dari Labcom 2. Sama seperti tadi, ping ke DNS dulu, lalu ke mail server, dan yang terakhir ke web server. 85.85.75.20. Ini sudah tersambung. Selanjutnya ke 95.95.75.20 sudah tersambung juga. Dan yang terakhir ping ke 95.95.75.30. Nah, ini juga sudah tersambung. Nah, untuk selanjutnya kita coba simulasi mengenai web servernya. Yang pertama, kita buka DNS servernya ya. Ini, lalu ke service http. Nah, ini indeks HTML-nya diedit seperti ini jadinya. Selamat datang di halaman web gedung A SMP Tunas Bangsa. Selanjutnya buka PC yang ada di Labcom 1 dan Labcom 2. Saya ambil PC 1, lalu buka aplikasi web browser. Nah, ini kita klik http, kita isi itu alamat IP dari web servernya, 95.95.75.30. Nah, ini sudah berhasil ya, dari PC 1 Labcom 1 SMP Tunas Bangsa. Selamat datang di halaman web gedung A SMP Tunas Bangsa. Ini web ini adalah web gedung A SMP Tunas Bangsa yang berisi tentang jadwal penjagaan laboratorium komputer yang ada. Selanjutnya kita cek dari Labcom 2, sama seperti tadi, web browser. Lalu kita ketik http 95.95.75.30. Nah, ini juga sudah berhasil dari Labcom 2-nya. Tampilannya akan seperti ini jika sudah berhasil. Nah, untuk web servernya sudah berhasil.
Untuk selanjutnya kita ke DNS servernya. Yang pertama itu setting dulu DNS servernya. Di DNS ini ada gedung.a.com, tipenya record, addressnya dari IP-nya web server 95.95.75.30. Lalu yang kedua ada www.gedung.a.com, tipenya cname, hostname-nya gedung.a.com. Nah, www.gedung.a.com ini merupakan alias dari gedung.a.com tadi. Selanjutnya, setelah kita selesai men-setting DNS-nya yang ini, kita coba untuk jalankan perintah nslookup untuk melihat apakah sudah resolve atau belum IP address-nya pada PC Labcom 1 dan Labcom 2. Coba di PC 2, command prompt nslookup gedung.a.com. Nah, ini servernya 85.85.75.20, addressnya 85.85.75.75.20. Sudah resolve ya, namanya gedung.a.com dengan IP address 95.95.75.30. Selanjutnya kita lihat di nslookup yang www tadi, www.gedung.a.com. Nah, ini juga sudah resolve, name gedung.a.com, address 95.95.75.30. Ini merupakan alias dari gedung.a.com. Berarti ini Labcom 1 sudah berhasil. Kita coba di PC Labcom 2, sama seperti tadi, nslookup jar gedung.a.com. Nah, ini juga sudah resolve. Selanjutnya nslookup www.gedung.a.com. Nah, ini juga sudah berhasil resolve. Selanjutnya kita buka PC yang PC 2 ini tadi. Kita coba ke keliru sebentar. Kita coba ke command, kita coba ke ini web browser, lalu kita ketik URL-nya gedung.a.com. Apakah sudah bisa, sudah resolve tadi atau belum? .com. Nah, ini sudah. Tadi kan sebelum web servernya di setting di DNS tadi, kita kalau ngetik URL kan 95.95.75.30. Nah, sekarang kita bisa dengan mengetik URL-nya itu gedung.a.com. Ini PC Labcom 1 berhasil. Selanjutnya di ini PC Labcom 2. Tadi gedung.a.com berhasil. Kita coba sekarang www.gedung.a.com, aliasnya yang gedung.a.com tadi. Nah, ini juga sudah berhasil. SMP Tunas Bangsa. Untuk yang simulasi dari DNS server gedung A SMP Tunas Bangsa sudah berhasil. Dan untuk yang terakhir, saya akan mensimulasikan mail server dari gedung A SMA Tunas Bangsa ini. Apakah Labcom 1, PC di Labcom 1 berhasil mengirimkan email ke PC di Labcom 2, begitu pula sebaliknya. Kita coba, sebelumnya kita setting dulu di DNS servernya ini, DNS. Nah, kita tambahkan mail gedung.a.com, tipenya record, addressnya dari IP addressnya mail server 95.95.75.20. Selanjutnya ini kan sudah ditambahkan ya tadi. Selanjutnya dari PC Labcom 1 dan PC Labcom 2 itu kita coba nslookup untuk melihat apakah sudah resolve atau belum. ns
lookup mail gedung a.com. Nah, ini sudah resolve, namanya mail gedung a.com dari addressnya 95957520. Dari labcom 1 sudah resolve, kita coba di labcom 2. Sama seperti tadi, ns lookup mail gedung a.com. Nah, ini juga sudah resolve. Nama mail gedung a.com, addressnya 95957520. Selanjutnya pada mail server ini kita klik, kita aktifkan mail servernya di service email. Nah, ini SMTP service-nya di-on-kan, POP3 servernya juga di-on-kan. Domain name-nya kita isi mail gedung a.com, sudah di-set. Dengan user setup-nya ada penjaga lab 1, passwordnya penjaga lab 2. Yang kedua ada penjaga lab 2 dengan password penjaga lab 2. Selanjutnya penjaga lab ini merupakan akun email dari pengguna, bisa digunakan sebagai akun email dari pengguna. Pada PC di labcom 1 kita lihat di email ini desktop, lalu ini username-nya penjaga lab 1. Berarti ini merupakan akun dari user pertama, penjaga lab 1. Email address-nya penjaga lab 1 at mail gedung a.com. Penjaga lab 1 at mail gedung a.com, email address-nya itu. Lalu incoming mail servernya itu diisi mail gedung a.com. Sama juga outgoing-nya mail gedung a.com. Username-nya ini penjaga lab 1. Menggunakan user yang pertama tadi, lalu passwordnya penjaga lab 1 juga. Penjaga lab 1 at mail gedung a.com. Mail gedung a.com ini username penjaga lab 1, password penjaga lab 1, kita save. Selanjutnya kita setting juga di PC dari labcom 2. Ini kita ke user kedua tadi, penjaga lab 2, dengan email address-nya penjaga lab 2 at mail gedung a.com. Nah, ini mail gedung a.com. Sama seperti tadi, yang membedakan hanya email address-nya dan username-nya. Mail gedung a.com. Ini penjaga lab 2 username-nya. Penjaga lab 2. Passwordnya juga sama, penjaga lab 2. Kita save. Selanjutnya kita coba kirim email dari PC labcom 1 ke PC labcom 2.
sini kita compose to penjaga lab 2 @gmail, maaf bukan Gmail, penjaga lab 2 @mailgedunga.com. Nah, begini penjaga lab 2 @mailgedunga.com. Subjeknya kita isi pesan dari penjaga lab komputer 1. Penjaga lab komputer 1. Dengan isi emailnya kita isi pesan ini. Merupakan jadwal penjagaan lab komputer 2. Kita coba kirim ke user 2 yang ada di labcom 2. Send. Kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Di sini receive. Nah, ini sudah masuk ke PC 8 yang ada di labcom 2. Pesan dari penjaga lab komputer 1, penjaga lab 1 @mailgedunga.com. Pesan ini merupakan jadwal penjagaan lab komputer 2. Kita coba replay email dari labcom 1 tadi. Oke. Pesan sudah diterima. Terima kasih. Kita send replay-nya tadi. Nah, kita lihat sekarang di PC labcom 1. Email receive. Nah, ini sudah diterima replyan dari PC labcom 2. Ini tadi yang dikirim oleh labcom 1, diterima oleh labcom 2, lalu dibalas dengan pesan ini. Oke, pesan sudah diterima dan terima kasih. Untuk simulasi dari mail server untuk gedung A SMP Tunas Bangsa sudah berhasil. Nah, sekian dari saya mengenai project untuk UAS matkul jaringan komputer. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.